Halo, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Life Purwokerto online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda di luar kota Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman, tidak terasa hampir 1 bulan kita sudah masuk dalam tahun baru. Tentunya kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa dan sebagian dari kita sudah melakukan rutinitas sehari-hari seperti biasa dengan harapan semakin lebih baik tahun ini. Dan hari ini kita simak bersama renungan firman Tuhan yang menguatkan kita di tahun yang baru ini agar kita semakin siap untuk menjalani tahun ini dengan baik dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu, masing-masing kita pasti memiliki strategi tersendiri. Baik dalam berumah tangga, bisnis, atau apapun, kita pasti memiliki yang namanya strategi. Sebentar, Pastor Riaro Harefa akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema Game Plan. Apakah yang dimaksud dengan tema ini? Namun sebelumnya Yosi dan The City Life Band akan menyanyikan satu buah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Bangkit berdiri, kita mau nyatakan bersama sebab Dia Tuhan sungguh baik. Penyertaan-Mu Tuhan, ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Bersyukur Tuhan, Kau selalu baik bagi setiap kami. Nyatakan bersama. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Katakan dengan penuh iman. Saat lewat di gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Percaya penyertaan-Mu Tuhan, ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tangan, nyatakan bersama, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya Tuhan kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Sebab Dia
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Udah 12 hari ya, dari 365 hari kita memasuki tahun 2025 Bapak Ibu. Bagaimana, masih aman ya? Aman ya, hati masih aman ya? Sepak bola Indonesia tuh yang gak aman kayaknya. Karena Sintayong dipecat ya. Coach yang selama ini dipuja-puja, waduh. Tiba-tiba kita dengar beritanya beliau dipecat jadi pelatih sepak bola Indonesia. Jadi lagi nggak aman-aman aja nih sepak bola Indonesia. Nah ketika baca berita tentang pemecatan Sintayong itu ya. Salah satu berita yang saya baca tuh kenapa dia dipecat gara-gara katanya gitu. Dia tidak bisa mengatur strategi permainan yang selama ini gitu. Dia tidak bisa mengatur strategi sehingga anak buahnya nih kalah terus. Nah jadi gara-gara gak bisa ngatur strategi dengan baik, kemudian beliau dipecat. Dan banyak pro kontranya ya. Ada yang mengatakan dia bisa mengatur strategi dengan baik dan yang satunya bilang gak bisa, makanya kalah terus gitu ya. Nah Bapak Ibu, ngomong-ngomong berbicara tentang mengatur strategi permainan dengan baik, saya rasa hal ini bukan hanya berlaku dalam permainan sepak bola yang digawangi oleh Sintayong ini ya. Tapi dalam segala hal saya rasa diperlukan yang namanya mengatur strategi. Nah jadi ada seorang filsuf dan juga seorang jenderal asal Tiongkok. Dia itu menulis sebuah buku yang diberi judul Seni dalam Berperang. Nah jadi berperang aja ada seninya gitu, yang bernama Sun Tzu. Nah dia mengatakan begini. Anda bisa menghindari pertempuran kalau Anda merencanakan strategi yang tepat sebelum pertempuran. Jadi menurutnya mengatur strategi itu sangat penting sekali. Bahkan ketika mau berperang dan kemudian bisa mengatur strategi dengan baik, perang tersebut bisa terhindarkan. Nah, kemudian dia memberikan ide bagaimana mengatur strategi dalam berperang. Dia mengatakan bahwa sebelum pergi berperang, kamu harus mengenali kekuatanmu. Jadi jangan pergi tanpa tahu kekuatanmu. Nah, kemudian dia mengatakan setelah itu, kenali juga kelemahan lawanmu nih. Supaya kamu bisa mengatur trik strategi dengan baik, bagaimana bisa mengalahkan musuh itu berdasarkan kelemahan yang dia miliki. Nah, kemudian dia memberikan ide lagi, kalau pergi berperang, jangan berperang dalam durasi yang lama. Karena capek dan gampang kalah. Nah pemikiran dari tentara asal Tiongkok ini yang kemudian banyak orang memakainya. Jadi ada Napoleon Bonaparte yang mungkin kita pernah dengar namanya. Dia memakai strategi itu ketika dia menaklukkan tempat-tempat yang ia kunjungi gitu. Dan banyak para pengusaha-pengusaha di Tiongkok yang juga memakai pemikiran ini. Bagaimana strategi ini bisa mereka pakai. Jadi bukan hanya ketika berperang gitu. Tetapi mereka pakai di dalam bisnis. Karena menurut mereka ya ketika mereka terjun dalam dunia bisnis ya mereka juga sedang berperang gitu. Jadi mereka menggunakan strategi ini yaitu dengan melihat ketika mereka mengeluarkan sebuah produk. Kemudian mereka harus cari tahu kekuatan apa nih, kelebihan apa yang dimiliki oleh produk mereka. Sehingga itu bisa dilempar ke masyarakat dan itu bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dan bukan hanya para pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang ekonomi misalnya, tetapi banyak juga para pembuat games gitu memakai pemikiran dari Sun Tzu ini. Nah, Bapak Ibu belakangan ini saya lihat di TikTok itu series Korea tuh lagi viral ya, yang salah satunya itu adalah Squid Game yang kedua. Yang mungkin yang nonton yang pertama pasti familiar dengan Squid Game yang kedua. Jadi Squid Game ini adalah sebuah permainan di mana orang-orang sebanyak 456 peserta dijebak sih saya rasa ya, diajak untuk kumpul di sebuah pulau untuk bermain. Nah mereka harus mengikuti permainan dengan hadiah sebesar 45,6 miliar won Korea gitu. Nah sebenarnya permainannya itu permainan tradisional ya. Kalau saya melihat beberapa yang sama nih dengan Indonesia. Misalnya main kelereng, ada yang kalau di Squid Game yang kedua tuh ada semacam gasing. Mereka harus melempar dan gasingnya harus bisa muter gitu. Kemudian ada yang terkenalnya itu main patung-patungan. Ya mungkin waktu long time ago ketika kita masih kecil main patung-patungan gitu.
Ketika ada yang jaga dan kemudian yang jaga ketika lihat teman-temannya harus matung gitu. Yang gerak nanti itu yang kalah. Nah, dari dalam Squid Game ini permainan-permainan tradisional ini yang mereka mainkan gitu. Tapi masalahnya mereka ini harus bermain dengan serius gitu. Kenapa? Karena kalah mereka bukan hanya disingkirkan ketika kalah, tetapi mereka akan nyawanya juga ikut tersingkir gitu. Sehingga mereka harus memikirkan strategi yang baik untuk bisa memenangkan permainan ini. Jadi kemudian setelah mereka melihat teman-temannya itu, waduh gawat nih. Kemudian akhirnya mereka berpikir bagaimana bisa menaklukkan permainan ini dengan baik. Sehingga nyawa mereka tidak ikut tersingkirkan di dalam games tersebut. Nah, pembuat film ini saya rasa sangat hebat sekali ya. Bagaimana permainan tradisional itu bisa menjadi satu film yang mendunia dan itu mengangkat nama Korea lebih lagi, mendatangkan aset-aset dan pendapatan yang luar biasa bagi negara Korea. Dan semoga juga di Indonesia ada pembuat-pembuat film ya yang bisa memperkenalkan permainan tradisional ke seluruh dunia. Permainan apapun lah itu ya. Permainan yang ada batu atau apa itu. Semoga bisa mendunia Indonesia gitu. Karena semua orang pasti suka bermain ya. Entah anak kecil, orang dewasa, tua, muda suka bermain ya. Hampir semua punya handphone. Dan di handphonenya itu rata-rata mungkin ada games-games yang di-download. Mulai dari yang ringan-ringan kayak Candy Crush gitu. Dan mungkin ada Mobile Legends, ada FF atau banyak lah ya. Gitu. Karena semua orang suka bermain. Kita tertantang untuk menaklukkan setiap level di dalam permainan itu. Dan sadar tidak sadar, kita sebenarnya juga sedang memikirkan sebuah strategi. Kadang ya kalau di level, misalnya level 4 itu nggak naik-naik itu bisa stres ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat anaknya lagi megang HP kan dan kemudian tiba-tiba banting meja. Nah mungkin dia lagi stres tuh. Gimana bisa naik level di dalam permainannya itu. Nah kalau bisa jangan dimarahin Bapak Ibu. Diajak diskusi ya. Sama-sama mikirin gimana strategi bisa naik ranks dalam Mobile Legends-nya gitu. Ya, jadi lebih oke itu daripada ikut dimarahin, dia ikut stres Bapak Ibu nanti. Karena ranknya gak naik-naik gitu. Lebih baik diajak diskusi gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, dalam sepak bola tadi, dalam perang, dalam dunia bisnis, dalam permainan, bahkan permainan tradisional, ternyata memerlukan strategi untuk bisa memenangkan permainan atau peperangan tersebut. Nah Bapak Ibu, jika dalam permainan saja ya, dibutuhkan strategi, apalagi dalam hidup ini ya. Apalagi dalam menjalani hidup ini butuh strategi. Tetapi puji Tuhannya, yang mengatur strategi hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan yang mengatur strategi kehidupan kita. Nah kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya ayat yang singkat ini dan saya rasa ayat yang sangat familiar dengan kita. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini ditulis ketika bangsa Israel itu lagi ada di pembuangan. Jadi dulu mereka tinggal di Yerusalem, tinggal di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kemudian gara-gara pelanggaran mereka, gara-gara dosa, mereka tuh dibuang ke negeri Babel, ke negeri yang jauh banget. Nah, mereka menjadi tawanan di sana, jadi jajahan, bukan traveling atau holiday, bukan. Tapi mereka jadi pekerja, jadi jajahan gitu. Nah, dan kemudian kota Yerusalem adalah kota suci bagi orang Israel Bapak Ibu. Dan sekarang kota suci yang mereka bangga-banggakan selama ini sudah hilang di depan mata mereka. Gara-gara mereka sudah pergi jauh. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada lagi di kota Yerusalem itu. Dan mereka begitu meratap kepada Tuhan karena mereka tidak bisa lagi melihat kota Yerusalem. Dan kemudian mereka berdoa, mereka meminta pembebasan kepada Tuhan. Tetapi ternyata harapan untuk bebas dari penjajahan itu, dari penawanan oleh bangsa Babel, gak ada tanda-tanda kebebasan yang akan Tuhan lakukan kepada mereka.
Tetapi kemudian mereka mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa kami umat pilihan? Kan orang Israel itu kan bangga banget ya sebagai umat yang dipilih Tuhan di antara bangsa yang lain. Kemudian mereka bertanya, Tuhan kenapa kami bangsa yang khusus ini dipilih secara spesial oleh Tuhan, dibiarkan Tuhan jadi orang jajahan, jadi budak di negeri orang. Kenapa engkau membiarkan kami? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi? Ditambah lagi nih ya Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 4 sampai ayat ke-7, mereka tadi meminta pembebasan dari Tuhan. Tetapi justru Tuhan itu nyuruh mereka untuk menetap sementara di Babel. Udah berdoa, Tuhan bebaskan kami. Kemudian Tuhan bilang, enggak, kalian harus tinggal di Babel. Kemudian Tuhan suruh mereka untuk bangun rumah. Tinggal di sana, bangun rumah, beranak cucu. Bahkan disuruh berdoa untuk kota yang menjajah mereka. Kan di dalam Yeremia itu ada satu ayat yang terkenal juga ya. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu berada. Nah ini konteksnya di kitab Yeremia. Nah mereka minta pulang, malah disuruh lanjut part 2 sama Tuhan ya. Ya mungkin karena rame gitu. Jadi lanjut part 2 untuk tinggal di sana, melanjutkan kehidupan mereka. Nah gimana gak bingung ya, mereka minta berharap kepada Tuhan untuk kembali ke rumah, malah disuruh untuk beradaptasi dan tinggal di negeri asing gitu. Rasanya pasti nano-nano, campur aduk antara harapan tapi bingung juga nih dengan cara kerjanya Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya menemukan beberapa kebenaran yang patut kita pikirkan sebagai pengikut Tuhan Yesus dari kisah ini. Yaitu yang pertama, ternyata Tuhan itu tidak selalu melakukan apa yang kita inginkan. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, ternyata Tuhan gak selalu melakukan apa yang kita minta ia lakukan dalam hidup kita. Bangsa Israel tadi, mereka tuh berharap ya untuk bebas. Tapi disuruh lanjut tuh sama Tuhan. Kita berharap Tuhan membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita berdoa, Tuhan bebaskan saya dari sakit penyakit ini. Tapi kadang gak kunjung datang ya. Bahkan bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai membawa pergumulan itu ke liang kubur. Nah jadi ternyata Tuhan tuh gak selalu melakukan apa yang kita inginkan. Nah kemudian yang kedua, ternyata dalam kesulitan hidup ini, ternyata kita bisa meragukan Tuhan. Bahkan kita bisa berkata dan say goodbye kepada Tuhan. Tuhan selamat tinggal. Karena begitu beratnya hidup yang kita jalani. Dan kemudian kita mempertanyakan dan kita ragu, Tuhan benaran gak sih ini Tuhan mengasihi saya? Dan kemudian yang ketiga, ternyata kita tidak selalu bisa mengerti sepenuhnya rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan punya caranya sendiri Bapak Ibu. Dia punya strateginya sendiri. Sehingga kita tidak selalu bisa memahami sepenuhnya bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana cara kerjanya Tuhan. Dan sedihnya adalah Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan premis-premis hidup yang seperti ini, kemudian tidak jarang kita berkata dan mengambil sebuah konklusi bahwa Tuhan sudah melupakan saya. Nah inilah yang terjadi dengan umat Allah pada saat itu. Ketika mereka bertemu dengan realita hidup yang 1, 2, 3 ini, kemudian mereka berkata bahwa Tuhan sudah melupakan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kita juga bisa mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Ketika kita bertemu premis-premis hidup yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita dengan gampang berkata bahwa ternyata Tuhan sudah melupakan saya. Tetapi apakah benar Tuhan sudah melupakan umatnya? Nah ternyata firman Tuhan ini tidak sampai di sini Bapak Ibu. Kemudian Tuhan itu kan mengutus Yeremia untuk menyampaikan berita pemulihan kepada umatnya. Bahwa ternyata nantinya setelah genap waktunya mereka akan kembali ke negeri asalnya. Ke negeri yang mereka idam-idamkan, mereka akan kembali ke sana. Ternyata Tuhan itu sudah mengatur rencana yang baik. Tuhan sudah mengatur sedemikian rencananya. Dan nanti ketika waktunya itu tiba, maka rencana itu akan tergenapi. Dari hal ini kita belajar Bapak Ibu bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat di dalam memimpin sejarah hidup manusia. Tidak ada hal apapun yang dapat mengganggu-gugatnya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang berdaulat memimpin sejarah hidup kita. Baik itu dalam situasi menyenangkan
maupun di dalam situasi sulit sekalipun, Dia adalah tetap Allah yang berdaulat memimpin sejarah hidup kita. Melalui Yeremia, Tuhan itu berkata kepada umatnya bahwa mungkin bangsa Israel berpikir Tuhan sudah melupakan mereka. Tetapi melalui Yeremia, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Mungkin mereka ada di Babel gara-gara lupa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Mungkin hidup yang kita jalani saat ini Bapak Ibu adalah akibat kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Mungkin kita pernah keliru mengambil keputusan dan kemudian sekarang kita menanggung konsekuensi dari kesalahan tersebut. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Penghukuman itu yang kita katakan ini adalah akibat dosa saya. Ternyata penghukuman itu pun tidak mengurangi kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Untuk selamanya kita ada di dalam pikiran Tuhan. Dan untuk selamanya kita tetap umat kesayangan Tuhan. Dan Dia tidak pernah melupakan kita. Dan benar ya, kalau kita melihat konteks Yeremia ini, Tuhan tidak melupakan bangsa Israel pada saat itu. Buktinya Tuhan itu mengirim Yeremia kan untuk menyampaikan berita penghiburan kepada mereka. Kalau Tuhan sudah lupakan bangsa Israel, Tuhan gak utus Yeremia dong. Tetapi karena Tuhan tidak lupa bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan berita pemulihan kepada mereka. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu. Bahwa ternyata Allah tidak pernah melupakan kita, tetapi Ia selalu mengingat kita. Karena kita ternyata selalu ada di dalam pikirannya Tuhan. Saya memberikan istilah di sini bahwa kita manusia adalah top of mind-nya Allah. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam ingatan, di dalam pikiran Allah. Sehingga Ia berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Top of mind itu Bapak Ibu adalah hal yang paling kita ingat ya. Jadi saya ajak kita bermain dah ya. Nanti saya akan nyebutin satu kata, dan kemudian kira-kira apa yang ada terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu ya. Misalnya gereja. Nah apa? Siapa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Tante Lois, Pak Doni, atau saya yang ada di depan ini. Lagi ya, untuk kaum pria nih, kaum pria aja lah. Sebutkan dalam pikiran saja ya, jangan usah diomongin aja. Sebutkan satu nama perempuan yang ada di dalam pikiran kaum bapak-bapak. Nah kalau yang kaum bapak-bapak nyebutnya bukan pasangannya, nah bertobat ya. Nah, jadi itu top of mind gitu ya Bapak Ibu. Hal yang ada di dalam pikiran kita gitu, yang utama. Dan kita ternyata adalah orang atau manusia yang ada di dalam ingatan paling pertama yang diingat oleh Tuhan adalah kita. Jadi bayangin, dari segala yang ada di universe ini, di alam semesta ini, kita top of mind-nya Tuhan. Dari hal yang paling Allah pikirkan yang ada di semua galaksi yang ada di dunia ini, di alam semesta ini yang ada di atas kepala saya, ini jutaan bintang dan berbagai planet yang ada di galaksi ini. Bayangkan, cuman kita yang menjadi top of mind-nya Tuhan. Kita yang paling dipikirkan oleh Tuhan. Apakah kita tidak bersyukur bahwa kita adalah yang paling Allah pikirkan dari segala yang ada di dunia ini? Bapak Ibu, dalam hidup ini kita mungkin tidak selalu memikirkan orang lain ya. Mungkin kita tidak selalu mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita lebih jago mengingat keburukan orang lain gitu. Tetapi berbeda dengan Tuhan Bapak Ibu. Ia melupakan dosa-dosa kita, tetapi Dia mengingat keberadaan kita. Dia melupakan dosa saya, tetapi Dia mengingat saya. Dia melupakan dosa kesalahan yang Bapak Ibu lakukan, tetapi Dia tetap mengingat Bapak Ibu sekalian sebagai umat kesayangannya. Berbeda dengan kita melupakan teman-teman kita, tetapi kita mengingat dosa-dosa mereka. Nah untungnya Tuhan bukan kita gitu ya. Jadi Dia melupakan dosa-dosa kita, tetapi Dia tidak pernah melupakan keberadaan kita sebagai umat kesayangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
bahwa ternyata Tuhan selalu memikirkan hal-hal baik untuk kita. Di dalam ayat ini tadi kita membacakan bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kata sejahtera di sini berasal dari bahasa Ibrani ya, artinya shalom. Jadi shalom itu artinya ya damai sejahtera. Tetapi memiliki arti yang lebih selain damai sejahtera, artinya itu adalah kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan kebaikan. Nah, ini adalah janji pemulihan yang Tuhan janjikan kepada setiap umatnya. Bahwa Ia akan memberikan kebaikan, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran, dan memberikan keamanan kepada setiap umatnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa meskipun kita menghadapi penderitaan, kesulitan hidup dalam menjalani hari-hari kita, ternyata Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca lagi di Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu, entah itu baik atau buruk, entah itu lagi bahagia atau lagi susah, Tuhan turut bekerja di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di dalam situasi apapun, Allah terlibat di sana dan Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah pemulihan ini, apakah Tuhan tetap bekerja bagi saya yang masih berdosa, yang masih bergumul dengan dosa, apakah Tuhan tetap bekerja dan mendatangkan kebaikan untuk saya? Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita ini bukan manusia sempurna, atau ada yang sempurna di sini? Saya rasa tidak ada. Mungkin kita tidak sebaik yang orang lain kira tentang kita gitu. Dan mungkin kita juga lebih buruk dari yang kita sadari. Ternyata mungkin kita ya lebih buruk gitu dari yang kita sadari. Tapi ingat Bapak Ibu, Yeremia diutus oleh Tuhan untuk datang menghampiri bangsa Israel, menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah saat mereka baik-baik saja? Tidak. Tetapi saat mereka lagi ada dalam pembuangan akibat dosa mereka. Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib saat kita masih terjebak di dalam dosa. Bukan saat kita lagi sempurna, bukan saat kita semua lagi berbakti-baktinya sama Tuhan gitu, bukan. Tetapi justru saat kita masih terjebak di dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dipengaruhi oleh dosa kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, kita bergumul dengan dosa-dosa kita, Tuhan juga tidak pernah memikirkan yang jahat tentang kita. Kayaknya ini parah dosanya nih. Gimana kalau coba dicelakai dulu gitu? Enggak. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan tidak merancang-rancangkan hal yang jahat. Dia tidak memikirkan hal buruk tentang kita saat kita jauh dari Dia. Saat kita terpuruk, Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang jahat tentang kita. Tetapi Dia selalu memiliki rencana yang baik untuk kita semua. Untuk membawa pemulihan kepada kita. Jadi jangan pernah ragu tentang kasih Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah pudar. Kasih-Nya selalu ada di sana. Dan selalu siap menerima kita kembali kepadanya. Tetapi sekali lagi, terkadang kita tidak bisa memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup ini. Terkadang kita bertemu dengan kebingungan-kebingungan dan bertanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan? Di manakah Engkau? Tuhan yang luar biasa itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tidak apa-apa kita sekali-sekali mempertanyakan hal seperti itu. Itu adalah perasaan yang valid lah. Karena tidak selalu kita bisa mengerti cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya punya sebuah jam tangan ya Bapak Ibu. Sama seperti jam tangan Bapak Ibu semua, berfungsi untuk menunjukkan waktu. Supaya saya bisa mengatur waktu dan ya saat ini menunjukkan waktu khotbah harus segera selesai gitu ya. Jadi jam tangan ini menunjukkan supaya saya bisa melihat waktu dan mengatur waktu dengan baik gitu. Nah kadang saya tersepona gitu ya ketika terpesona maksudnya. Ketika melihat jam tangan ada jarum jam bergerak, ada roda yang berputar gitu.
Tetapi saya tidak berusaha untuk melihat lebih dalam bagaimana mekanisme jam tangan ini bekerja. Kenapa? Karena dulu banget ketika saya masih muda, belum tua banget sebenarnya. Saya pernah mencoba untuk membongkar jam tangan saya. Mau memperbaikinya, iseng-iseng gitu ya, kayaknya iseng-iseng berhadiah gitu, siapa tahu bisa gitu. Nah saya bongkar, tapi ternyata saya lihat di dalam bagian jam ini, komponen-komponennya itu banyak sekali, kecil-kecil lagi. Aneh menurut saya gitu. Kemudian saya coba untuk ngatur otak-atik dan ternyata jam tangannya bukan bagus gitu. Tetapi makin rusak, makin rusak, tidak bisa diperbaiki. Jadi saya tidak tertarik lagi untuk cari tahu lebih mendalam bagaimana jam tangan ini bekerja. Karena saya pernah mencoba dan kemudian saya pusing lihatnya. Kemudian saya berpikir jam tangan aja bikin pusing, lihat dia cara jam tangan ini bekerja. Apalagi rencana Tuhan ya. Ketika dicari tahu malah makin pusing gitu. Tapi ini poin pentingnya Bapak Ibu. Boleh dicatat ya. Hanya karena saya tidak mengerti bagaimana mekanisme jam tangan ini bekerja. Bukan berarti jam tangan ini rusak kan. Bukan karena saya tidak memahami bagaimana jam tangan ini bisa muter. Kemudian jam tangan ini ternyata jelek, tidak berfungsi. Tidak. Karena jam tangan ini tidak dipengaruhi oleh pemahaman saya. Fungsinya tidak ditentukan oleh pengertian saya. Sama halnya dengan rencana Tuhan Bapak Ibu. Hanya karena kita tidak mengerti rencana Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti rencana Tuhan itu tidak ada. Tetapi Tuhan tetap ada di sana sebenarnya. Sama seperti ketika malam hari tiba semuanya gelap dan kita berkata tidak ada matahari. Sebenarnya bukan berarti matahari berhenti bekerja atau tidak ada matahari di malam hari. Tidak. Matahari itu akan tetap ada dan dia tetap bekerja. Hanya saja saat malam tiba kita tidak bisa melihatnya. Jadi saat kita tidak bisa melihat Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya saat itu. Nah ada seorang gadis asal Pakistan bernama Malala Yousafzai. Dia adalah seorang perempuan yang berjuang bagaimana supaya anak-anak perempuan di Pakistan itu bisa sekolah. Nah jadi di sana tuh sangat hierarkinya sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak perempuan dilarang sekolah. Nah si Malala ini berjuang supaya anak-anak perempuan lainnya itu bisa sekolah. Tetapi pasukan Taliban gak suka nih dengan dia. Akhirnya suatu ketika kepalanya ditembak, tetapi meleset sedikit sehingga tidak mengenai otaknya, dia hanya kritis gitu. Nah mungkin bagi Malala ini hidup kok seperti ini ya, sudah berbuat baik, malah hal buruk yang terjadi. Mungkin dia bisa memiliki pilihan yang lain ya. Daripada saya mati nanti di sini, lebih baik saya berhenti gitu. Atau mungkin dia bisa punya pilihan lain, pergi ke tempat yang lain. Bisa lebih berguna di sana. Tetapi kemudian setelah dia sembuh dari perawatan yang cukup lama, ternyata Malala ini tidak menyerah. Dia terus berjuang supaya anak-anak perempuan di Pakistan bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak laki lainnya. Kemudian dia berjuang dan ternyata di tahun 2014 Bapak Ibu, dia diberikan penghargaan tertinggi di dunia yaitu Nobel Perdamaian. Dan dia dicatat sebagai perempuan dan juga sebagai orang yang paling muda dalam sejarah penerima Nobel Perdamaian di dunia. Nah Bapak Ibu, kisah Malala ini mengajarkan kita ya, bahwa meskipun kita tidak selalu memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi ketika kita terus mengerjakan bagian kita, maka kita bisa melihat juga karya Tuhan bekerja di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, kita memang perlu tahu banyak hal. Tahu banyak hal tentang Tuhan juga boleh gitu. Tahu banyak hal tentang dunia ini juga ya boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti kita harus tahu segala hal. Ada kalanya ada bagian-bagian tertentu dalam hidup ini kita tidak perlu tahu. Kita bahkan mungkin ya kita tidak tahu karena Tuhan ya gak singkapkan kepada kita semua gitu loh. Tetapi ini yang harus kita ingat. Meskipun juga Tuhan tidak selalu melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan.
Tetapi ingatlah selalu bahwa Tuhan pasti akan selalu melakukan apa yang Ia katakan akan Ia lakukan. Ketika Ia berjanji, Ia pasti akan melakukannya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari kita mengerjakan apa yang kita tahu. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan ini yang terakhir yang saya ajak kita lakukan, yaitu mengerjakan apa yang kita tahu, apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita tetap percaya kepadanya. Mari kita menjalani hidup dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik. Bahkan ketika kebaikannya itu tidak terlihat jelas, saya tetap percaya kepadanya. Dalam sebuah relasi dibutuhkan yang namanya trust ya Bapak Ibu. Dibutuhkan yang namanya percaya, kepercayaan. Dengan pasangan ya penting rasa percaya ya. Dengan teman, dengan rekan pelayanan, rekan kerja, dengan anggota keluarga dibutuhkan kepercayaan ya. Apa baiknya sebuah relasi jika disertai dengan kecurigaan? Kita curiga terus dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita, dengan rekan pelayanan kita, kita curiga terus apa baiknya? Relasi yang kita bangun ketika yang ada hanyalah kecurigaan terus. Hal yang sama, relasi kita dengan Tuhan juga Bapak Ibu dibutuhkan trust, dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Kita harus percaya kepadanya. Dan menariknya Bapak Ibu, Tuhan trust dengan kita. Tuhan percaya dengan kita. Ia mempercayakan kasih-Nya kepada kita. Ia mempercayakan keluarga kepada kita. Ia mempercayakan anak-anak kepada kita. Ia mempercayakan pelayanan kepada kita. Tuhan percaya kepada kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita percaya kepadanya atau tidak? Atau kita lebih cenderung curiga dan curiga terus kepadanya? Oh jangan-jangan Tuhan ini mau mencelakakan saya nih. Jangan-jangan begini nih, biasanya kalau curiga kan kata yang muncul kan jangan-jangan ya. Kalau sudah jangan-jangan tuh susah tuh nanti bangun kepercayaannya. Nah jadi dalam relasi kita dengan Tuhan, mari kita memiliki sikap percaya, beriman kepada Tuhan. Dan mari sepanjang tahun ini kita juga tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahwa kita tetap percaya kepadanya. Meskipun saya tidak melihat bagaimana Dia bekerja. Meskipun saya begitu susah melihat kebaikannya dalam hidup saya akan tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik kepada saya. Terakhir Bapak Ibu, Tuhan mungkin tidak selalu melakukan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan kepadanya, mungkin Dia tidak selalu akan mewujudkannya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang Ia katakan akan lakukan. Ketika Ia berjanji, Ia memberikan damai sejahtera kepada setiap kita, maka Ia pasti akan melakukannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki strategi yang baik. Dia adalah pengatur strategi yang baik, dan strateginya Bapak Ibu tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Dan mari kita terus memohon kepada Tuhan, biarlah Ia yang terus memimpin hidup kita, dan kita juga boleh terus berserah kepada Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita juga kepada Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Bila ku buka mataku, melihat wajah-Mu, ku terkagum ya Tuhan. Kulihat hidupku dan karya
menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita angkat tangan kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami rindu untuk terus mengenal Engkau Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang terus ada bersama kami, menemani dan menguatkan kami, orang yang kurang percaya ini. Kuatkan iman kami, kuatkan hati kami, biarlah terus tertuju kepadamu Tuhan. Bahkan di saat kami tidak bisa melihat Engkau, Tuhan, Engkau menyingkapkan dirimu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup yang sudah kami lewati, dan kami juga akan terus menyerahkan perjalanan kami ke depan. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang telah menyediakan rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan kiranya damai sejahtera itu Tuhan yang Engkau terus berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah kali ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, keluarga kami, apa yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang menyatakan karya-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Yaaro Harefa untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yosi dan TCL Band serta volunteer TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua.
Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan. Saya ucapkan terima kasih. Sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.